Ini gue Lisa atau Aji. Oke. Ya, untuk video yang kali ini gue ingin membahas soal old soul. Old soul, orang-orang yang berjiwa tua, bijak, tapi sebenarnya lo masih muda, masih kanak-kanak bahkan kan. Nah, di sini gue ngambil dari sumbernya adalah wellnessoutpost.com dalam bahasa Inggris ya, wellnessoutpost.com ya kan. Ini garis besarnya ada 15 karakteristik orang-orang old soul ini. Sebenarnya berangkat dari kalau misalnya lo tuh suka bertanya-tanya dari kecil, ini kenapa begini sih gitu, ini Tuhan itu siapa sih gitu, terus kenapa sih orang kok melakukan ini bukannya itu gitu kan, tapi lo bertanya-tanya sendiri dalam hati gitu kan, di pikiran lo tuh kayak terngiang-ngiang. Iya, jadi ya itu dari kecil seperti itu gitu kan. Jadi pikiran lo tuh sebenarnya lo masih muda, lo masih anak-anak, tapi lo berpikirnya sudah jauh lebih serius, sudah selayaknya orang dewasa gitu kan. Nah, itu yang membuat gue menjadi ingin menjelaskan soal itu. Nah, salah satu cirinya langsung aja ya, ini adalah big thinker, pemikir besar ya. Kalau misalnya lo old soul ya, salah satu karakteristiknya old soul itu adalah pemikir, sebagai berpikirnya besar, skala besar gitu kan. Jadi lo berpikir universal, berpikirnya tentang nggak cuman lo lagi di rumah ini misalnya, terus lo lagi bikin YouTube ya kan, bikin video YouTube, enggak, lo berpikirnya bagaimana cara gue menyejahterakan manusia secara keseluruhan. Bagaimana kayak yang baru gue tonton tadi itu untuk tentang TED Talks tentang lumba-lumba dan ikan paus kalau nggak salah, whale ya. Itu bagaimana si pembicaranya ini ingin menyelamatkan ikan paus ya kan dari kepunahan ya, karena memang sekarang keadaannya udah seperti itu gitu. Itu dan dia perjuangan dia dari 10 tahun 15 tahun yang lalu gitu kan. Nah, itu jadi berpikirnya tuh besar, berpikirnya nggak cuman hari ini gue makan apa ya, hari ini gue mau kemana ya, hari ini gue janjian sama siapa aja ya gitu kan. Enggak, big thinker itu atau pemikir besar ini berpikirnya tentang kemanusiaan, tentang politik, tentang ideologi, tentang agama, siapa itu Tuhan, tentang alam semesta ya kan, kalau kalian suka fisika segala macam ya kan. Terus tentang laut, tentang tanah, tentang bumi, tentang apapun, tentang planet ya kan, sama ya seperti tadi alam semesta. Jadi berpikirnya ya skala luas gitu loh, nggak bisa yang berpikir aduh gue mau ngapain ya hari esok gitu, aduh gue mau jualan apa ya nih kan, karena lagi covid kan, jualan apa segala macam. Jadi pikirnya nggak yang level sehari-hari gitu loh, berpikirnya besar, berpikirnya luas, nggak ada batasan cenderungnya ya. Itu ciri-ciri old soul, ciri-ciri orang-orang yang berjiwa tua, walaupun lo mungkin masih umur 18 tahun tapi pikiran lo udah kayak umur 88 tahun gitu kan. Terus yang kedua, dewasa bahkan pada saat masih muda. Nah, itu ciri-ciri old soul gitu ya kan? Yang ketiga, menikmati aktualisasi diri. Ya mungkin ada beberapa orang yang tertarik untuk mengaktualisasi diri. Aktualisasi diri ini artinya dia mewujudkan mimpinya, dia mengungkapkan pendapatnya, perasaan dan pikirannya ya kan. Dia dia mencoba menjadi contoh bagi orang banyak gitu loh ya, melakukan tindakan nyata untuk menolong orang lain atau untuk menjadi inspirasi buat orang lain dan semacamnya. Kemudian keempat, mencari kebijaksanaan, mementingkan kebijaksanaan daripada uang ya, begitulah. Old soul tuh seperti itu, dia mempertanyakan segala sesuatu dan dia lebih membutuhkan kebijaksanaan ketimbang sisi materi di dunia ini, sisi duniawi kita gitu loh. Jadi kayak status, kayak jabatan, pekerjaan yang berhubungan dengan materi itu dia nggak terlalu mementingkan itu.
Kemudian yang kelima, menilai apa yang dianggapnya penting di dalam hidup. Jadi kalau misalnya menurut kalian tuh kalian penting banget untuk punya tas bermerek yang harganya 100 juta, itu buat kalian penting ya, buat yang cewek-cewek. Kalau yang cowok-cowok mungkin penting untuk punya motor balap tuh yang keren itu tuh, yang kayak punya teman SMA gue dulu, ya Allah itu berapa harga motornya ya kan. Nah itu bisa jadi orang-orang menganggap penting itu, tapi kalau misalnya old soul, dia menganggap penting itu ya bagaimana caranya gue bisa menolong orang banyak dengan apa yang gue pikirkan, dengan apa yang gue ciptakan, dengan apa yang gue hasilkan dari karya-karya gue misalnya. Bagaimana caranya gue bisa bikin orang menjadi damai hidupnya, bagaimana caranya orang menjadi sukses, bagaimana caranya orang menjadi orang-orang yang jauh lebih banyak empatinya misalnya, kalau gue ya kan lebih tinggi empatinya segala macam. Nah itu. Terus yang keenam, mungkin bisa jadi old soul ini introvert, orang-orang yang tertutup, orang-orang yang pendiam. Yang ketujuh, menikmati dan menghargai waktu ketika menyendiri, ya kan, senang sendirian gitu, karena memang senang berpikir, senang mencari informasi terbaru dengan cara sendiri dan gaya sendiri gitu. Senang menyendiri ini dalam artian bukan berarti dia menyendiri terus dia iseng ngapain, enggak, tapi dia memang benar-benar merenungkan sisi-sisi lain dari kehidupan dirinya sendiri dan kehidupan orang lain gitu. Ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa diambil dari setiap hal. Kemudian nomor yang ke-8, memiliki pola pikir bertumbuh. Nah ini old soul nih yang berjiwa tua ini ya kan. Mereka punya pola pikir bertumbuh, jadi mereka nggak bisa stagnan, nggak bisa di situ-situ aja. Mereka terus kayak memperbaiki diri, memperbaiki cita-cita, memperbaiki keinginan dan lain-lain ya kan. Yang ke-9, mereka tuh genuine tuh asli ya. Mereka tuh nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang menjadi bahan pura-pura, nggak palsu, mereka tuh nggak mau gitu. Apa yang mereka lakukan itu datang dari hati mereka. Kemudian yang 10, bisa merasa seperti kayak orang luar gitu, kayak orang luar lihat ke dalam. Jadi dia sama masyarakat, dia, gue, mereka, orang-orang old soul ini kayak ngerasa kita berbeda dalam artian orang lain tuh sibuk kerja, sibuk makan, sibuk belanja, sibuk apa, kita tuh cenderung kayak menarik diri dari itu, terus kita ngelihat mereka secara luas gitu. Kita ngeliat dari sudut pandang mereka yang lain ya, tentang orang-orang ini, tentang masyarakat secara umum gitu kan. Jadi pemikir ya sebenarnya. Terus yang ke-11 adalah peka terhadap penderitaan orang lain, penderitaan diri sendiri dan orang lain. Jadi kita ada sisi-sisi peka, dan ini menyebabkan kita jadi gampang kasihan gitu, kasihan dan peduli sama orang lain. Terus kemudian mempunyai empati yang tinggi. Nah ini old soul gitu. Yang 13, menghargai hal-hal sederhana. Nih kalau kalian nih jiwa-jiwanya tua nih ya, kalian sangat menghargai hal-hal sederhana. Kalian udah nggak peduli lagi dengan materi, nggak peduli. Yang penting kalian tuh bahagia, kalian tuh sehat, kalian punya keluarga yang mendukung kalian, yang menyayangi kalian apa adanya, yang teman-teman yang selalu ada untuk kalian, yang bisa menerima sisi baik dan sisi buruk kalian. Nah itu yang terpenting tuh itu. Kemudian ada guru ya kan, ada orang-orang bijaksana yang kalian bisa berguru ke mereka, belajar dari pengalaman mereka dan segala macam. Kemudian spiritual. Nah kalau sisi spiritual mungkin nanti kalian mungkin ada ketemu sisi ini ketika kalian ada dalam posisi di bawah ya, dalam keadaan susah gitu kan. Jadi kalian akan lebih merasakan mendekatkan diri ke Tuhan, bahwa ini aku lagi buntu nih Tuhan, aku mau ngapain ya gitu, aku harus apa gitu kan. Nah itu sisi spiritual itu nanti akan muncul ketika kalian berada dalam posisi itu ya kan. Dari situ nanti kalian akan sadar bahwa oke, gue mengalami ini nggak enak nih, dan gue harus ngebantu orang lain untuk supaya bisa keluar dari hal seperti ini gitu kan. Bagaimana caranya ya, itu nanti kalian bisa belajar lagi. Kemudian yang terakhir, tertarik dengan periode bersejarah ya kan, masa-masa bersejarah, masa-masa kuno lah ya kan, mungkin tentang kerajaan, tentang penjajahan segala macam gitu kan. Kalian belajar dari masa lalu. Kalau gue sih tipenya gue nggak terlalu tertarik dengan masa lalu ya, maksud gue masa lalu adalah masa lalu, udah gak usah diutak-atik gitu. Yang bisa gue utak-atik adalah masa depan dan masa kini gitu kan ya. Tapi mungkin kalau untuk old soul yang lain itu penting gitu. Kalau untuk bangunan, gue suka bangunan kuno tuh gue suka, tapi gue suka cuman sekedar untuk memotret gitu kan. Gue bukan tipe yang
mungkin karena gue empath ya kan, gue jadi bisa ngerasain gue nggak nyaman ya di tempat ini gitu, atau gue ngerasa kayak ada yang hawa-hawa ini gitu kan, hawa mistik gitu kan, tapi gue nggak melihat, nggak, cuman gue ngerasain aja nggak enak gitu ya kan, karena mungkin karena itu bangunan lama. Jadi hal-hal yang sifatnya lama gue cenderung menghindari karena gue sensitif itu. Oke, ya, jadi itu dulu informasi tentang Old Soul. Kalian bisa pelajari sendiri lah, di googling aja pakai bahasa Inggris ya, karena memang untuk yang bacaan untuk bahasa Indonesia itu agak jarang ya untuk topik-topik yang menarik seperti ini gitu ya. Oke, itu dulu, terima kasih, bye.